Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem kewarisan adat. Seperti yang diterangkan oleh Surojo Winjodipuro, bahwa dalam sistem kewarisan adat dikenal dengan adanya 3 jenis sistem. Adapun sistem yang dimaksud antara lain sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Yang pertama, sistem kewarisan adat individual, yaitu suatu mekanisme pewarisan harta yang didasarkan pada hubungan personal dan langsung antara pewaris dan ahli waris dalam satu keluarga, dengan penekanan kuat pada kerabatan dan tanggung jawab secara individu. Dalam sistem ini, warisan tidak disalurkan secara kolektif kepada keluarga besar, tetapi kepada individu-individu tertentu yang dianggap layak mewarisi, biasanya berdasarkan kriteria garis keturunan dan kedudukan sosial di dalam keluarga. Pada masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak, pewarisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua yang dianggap sebagai penerus utama keluarga. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau, warisan seringkali diturunkan melalui garis keturunan ibu, di mana anak perempuan berperan sebagai ahli waris utama dalam mempertahankan tanah dan juga harta pusakanya. Sistem pewarisan ini sangat terkait dengan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, di mana keputusan tentang siapa yang berhak atas warisan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Musyawarah keluarga seringkali menjadi mekanisme utama dalam menentukan pembagian harta warisan, di mana kepala keluarga atau tetua adat bertindak sebagai penengah untuk memastikan bahwa keputusan diambil mencerminkan keadilan dan harmonisasi di antara keluarga. Meskipun pewarisan ini bersifat individual, di mana harta secara langsung dialihkan kepada perorangan, tanggung jawab sosial yang menyertai harta tersebut sangat penting. Penerimaan warisan diharapkan tidak hanya memanfaatkan harta untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mempertahankan dan melestarikan harta tersebut sebagai bagian dari warisan keluarga yang lebih luas. Selain itu, aset yang diwariskan dalam sistem adat individual seringkali berupa tanah yang memiliki nilai simbolis dan ekonomis tinggi di komunitas adat. Tanah dalam hukum adat biasanya dipandang sebagai warisan leluhur yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi lambang identitas dan keberlanjutan keluarga. Oleh karena itu, tanah seringkali tidak boleh jual atau dialihkan kepada pihak di luar keluarga, karena dianggap sebagai harta pusaka yang harus dijaga kelestariannya oleh hak waris. Dalam konteks ini, penerimaan waris tidak hanya diberikan kepada hak pemilikan, tetapi juga diamanatkan tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan keluarga besar. Sistem pewarisan adat individual juga memiliki sifat fleksibel, karena tidak terikat oleh aturan hukum tertulis seperti dalam hukum perdata atau hukum Islam. Pembagian harta lebih banyak didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan di antara anggota keluarga, serta aturan adat yang berlaku di setiap komunitas. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti peran individu dalam keluarga atau kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris, sehingga keputusan pewarisan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara keseluruhan, sistem kewarisan adat individual bukan hanya sebuah proses pembagian harta, tetapi juga merupakan cara bagi komunitas adat untuk melestarikan warisan leluhur, menjaga keharmonisan keluarga, dan memastikan bahwa nilai-nilai adat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam sistem pewarisan individual ini, dapat kita lihat kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan atau keburukannya sebagai berikut. Kebaikan sistem pewarisan individual. Dengan pemilikan harta warisan secara perseorangan atau pribadi, maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota ataupun terikat keluarga yang lain. Bagi keluarga-keluarga modern atau maju, di mana rasa ikatan kekerabatannya telah menipis atau mengecil, bahkan sudah hilang, di mana tempat kediaman anggota kerabatnya tersebut sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat tinggal atau kediaman di daerah asal. Apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya. Kelemahan sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Selain sistem pewarisan secara individual ini dapat menjurus ke arah nafsu yang individualisme, hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan di antara anggota keluarga pewaris. Yang kedua, sistem kolektif. Sistem pewarisan kolektif adalah suatu konsep yang kompleks dan mendalam di mana harta peninggalan dari seorang pewaris tidak diwariskan kepada individu tetapi diteruskan secara utuh dan tidak terbagi kepada ahli waris sebagai satu kesatuan. Dalam sistem ini,
Harta peninggalan, baik itu tanah, bangunan, atau kekayaan lainnya, tetap dikelola bersama oleh seluruh ahli waris. Sistem pewarisan kolektif banyak diterapkan di kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Yang pertama, masyarakat matrilineal di Minangkabau. Di Minangkabau, yang merupakan salah satu komunitas matrilineal terbesar di Indonesia. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku secara tegas, khususnya pada pengelolaan tanah pusaka. Tanah pusaka ini dianggap sebagai harta milik bersama yang diwariskan dari nenek moyang dan dikelola oleh seluruh keluarga besar di bawah pengawasan dan bimbingan seorang pemimpin keluarga yang disebut mama kepala waris. Dalam sistem ini, anggota keluarga tidak memiliki hak milik secara individual atas tanah tersebut, tetapi mereka memiliki hak pakai yang dikenal dengan istilah ganggam bantuik. Yang kedua, masyarakat patrilineal di Ambon. Di Ambon dikenal istilah tanah dati, yang merupakan tanah milik keluarga besar yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi dikelola secara bersama oleh seluruh anggota keluarga yang berhak di bawah pengawasan seorang kepala dati. Yang ketiga, masyarakat parental di Minahasa. Tanah ini dimiliki secara bersama oleh keluarga besar dan tidak dibagi-bagi kepada individu-individu ahli waris. Dilakukan oleh para sesepuh kerabat yang disebut tua untarana, haka umbana, atau paki intenan tanah. Kelebihan dan manfaat sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif memiliki berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga atau kerabat sebagai suatu kesatuan. Beberapa kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, penguatan solidaritas dan rasa kebersamaan adalah salah satu manfaat utama dari sistem pewarisan kolektif, yaitu kemampuannya dalam memperkuat ikatan kekerabatan dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga. Ketika harta peninggalan dikelola bersama, anggota keluarga merasa lebih terhubung satu sama lain. Yang kedua, mempertahankan kekayaan keluarga. Dengan sistem ini, harta peninggalan tidak mudah terpecah-pecah atau terjual ke pihak luar. Hal ini membantu menjaga kelangsungan dan keberlanjutan aset keluarga atau kerabat dari generasi ke generasi. Tanah, rumah, atau kekayaan lainnya yang dikelola bersama akan tetap menjadi bagian dari warisan keluarga yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga di masa depan. 3. Peningkatan produktivitas melalui usaha kolektif. Dalam beberapa kasus, harta pusaka yang dikelola secara kolektif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga melalui usaha-usaha kolektif, seperti membentuk koperasi keluarga dalam bidang pertanian, peternakan, atau usaha lainnya. Kelemahan dan tantangan dalam sistem pewarisan kolektif. Yang pertama, pemikiran yang terlalu sempit atau tertutup. Salah satu kelemahan utama dari sistem kolektif adalah kecenderungan untuk bersikap terlalu tertutup terhadap pihak luar. Rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap harta pusaka seringkali menyebabkan keluarga atau kerabat enggan untuk menerima perubahan atau masukan dari luar yang dapat membawa inovasi atau kemajuan dalam pengelolaan harta tersebut. Kedua, kepemimpinan yang lemah. Sistem kolektif sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan dari kepala kerabat atau pemimpin keluarga. Jika pemimpin ini tidak mampu menjaga keharmonisan dan menyatukan anggota kerabat, maka akan timbul perpecahan di dalam keluarga. Yang ketiga, mengikisnya rasa solidaritas. Seiring dengan perubahan zaman dan berkembangnya kehidupan modern, anggota kerabat cenderung semakin tersebar dan terpisah dari tempat asal mereka. Perubahan ini menyebabkan menurunnya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka, sehingga sistem pewarisan kolektif yang awalnya kuat menjadi lemah. Ikatan keluarga yang longgar membuat anggota keluarga lebih cenderung memilih sistem pewarisan individual yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Yang ketiga adalah sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat yaitu suatu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan hanya dapat diwarisi oleh seorang anak saja. Yang dimana dalam sistem pewarisan ini sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya saja, bagian pengurusan dan pengalihan hak atas penguasaan atas harta tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Kemudian, seperti halnya dalam sistem kolektif, yang dimana setiap anggota waris atau harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati hasil atas harta bersama itu tanpa adanya hak menguasai atau memilikinya. Yang dimana secara individual atau perseorangan, jadi di sini dapat dikatakan bahwa anak yang tertua, baik itu laki-laki maupun perempuan, berhak tunggal atau merupakan satu-satunya ahli waris untuk dapat mewarisi atau menerima warisan dengan konsekuensi bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya sampai dia mandiri. Kemudian, adapun sistem mayorat ini terbagi menjadi dua macam, dikarenakan adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mayorat anak laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal atau pewaris, seperti di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang berada di Padun. Juga terdapat di daerah Irian Jaya, terutama di daerah Teluk Yos Sudarso. Kemudian yang kedua ada mayorat anak perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang mengurusi dan menguasai harta peninggalan yang disebut dengan istilah tunggal Tubang Tera Selatan. Misalnya itu di daerah Sumendo di Sumatera Selatan. Adapun kelemahan dalam sistem mayorat, kelemahannya itu sendiri terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat,
dalam mengurus kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Kelemahannya itu sendiri adalah apabila anak tertua tadi itu tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, seperti pemborosan yang lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Selain dari kekurangan sistem Mayora tadi, ada pun kelebihannya, yaitu apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Jadinya, anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris hanyalah dikatakan tidak berhak tunggal sebagai ahli waris. Anak tertua yang menerima warisan itu bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan. Dia hanyalah berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan. Dan tidak semata-mata benda yang lain ditinggalkan dan tidak pula semata-mata berdasarkan harta peninggalan, tapi juga berdasarkan atas tolong-menolong untuk bersama dan untuk bersama.